mana dasarnya kita bisa bilang bahwa kita itu tidak memiliki istilah pintar dan bodoh ini? Kita ini tidak ada sama sekali istilah pintar dan bodoh. Si Andi, si Ari, si Ujang itu nggak ada istilah bidar, bodoh dan pintar. Kalaupun kita itu nggak bisa ujian, itu salah satu kategori saja dari kecerdasan kita. Ya, jadi namanya manusia. Ini kita membahas perselancaran ilmu ya, ilmu wal hikmah. Nanti kita bedain apa bedanya ilmu dan apa bedanya yang kita sebut dengan hikmah itu. Jadi kita ini hidup itu melakukan dua perselancaran. Yang pertama adalah perselancaran ilmu, yang kedua adalah perselancaran hikmah. Jadi kita ini diberi oleh Allah, udah pasti. Ini udah hukum pasti bahwa Allah itu ngasih kita sebelum turun ke dunia ini masih di alam ruh, masih di alam rahim, sampai ke alam dunia ini kita ini sudah dititipkan kemampuan, bukan ilmunya, bukan kontennya dititipkan. Kita ini sudah dititipkan kemampuan untuk menyerap ilmu pengetahuan, dan satu lagi punya kemampuan untuk menyerap hikmah dari Allah itu. Nanti ini ada argumennya di dalam Al-Quran ya. Maksudnya ini saya akan kasih tahu argumennya di dalam Al-Quran bahwa kita ini sejak awal itu sudah memiliki kemampuan gen kita ini bisa ditelusuri sampai 200.000 tahun yang lalu sampai ke 300.000 tahun yang lalu. Makanya ada penelitian DNA ini bisa ketahuan nih. Misalnya salah satu dari teman-teman ini namanya Ari. Ari ini kalau misalnya diteliti gennya, genetiknya itu bisa ditelusuri tuh sampai ratusan ribu tahun yang lalu. Asal usulnya Ari ini katakanlah 100.000 tahun yang lalu itu sebenarnya ada di mana gennya asal usulnya itu. Misalnya Afrika. Kemudian 80.000 tahun yang lalu ada di mana gennya yang nambah nih. Oh, ada gen Cina-nya di dalamnya. Ada gen ininya nih, Asia-nya. Oh, di sini ada gen Arabnya di tahun ke-50.000 misalnya. Itu bisa ditelusuri sekarang. Namanya penelitian DNA. Makanya sekarang itu kalau ada sebuah peristiwa kematian orang misalnya, mohon maaf ada musibah misalnya, dan hancur lebur dagingnya, itu tinggal diambil saja sampel DNA-nya, itu ketahuan dia anak siapa. Kita nih hancur lebur nih, nggak nyisa lagi kecuali berupa daging yang udah terpisah-pisah. Itu diambil sampel DNA-nya dari rambutnya misalnya, dari darahnya misalnya, dari dagingnya misalnya, pokoknya dari sel tubuh kita itu bisa diteliti nih DNA kita ini. Oh, ini anaknya Pak Rakim, oh ini anaknya Pak Effendi, karena nanti dicocokkan dengan gen bapak kita dan dicocokkan dengan gen ibu kita. Itulah kenapa misalnya para teroris itu ketahuan setelah hancur lebur mayatnya itu, yang tersisa misalnya hanya tetesan darah saja. Itu bisa diteliti itu. Ini anaknya siapa nih yang mati bom bunuh diri ini. Nanti dicocokkan dengan gen orang tuanya. Termasuk misalnya ini anak siapa nih? Anak si Anu apa anak si Anu misalnya. Itu bisa dicek itu. Genetiknya ini sebenarnya dia anaknya siapa. Itu namanya penelitian DNA atau disebut dengan genom. Nah, di dalam ribuan dan miliaran DNA di dalam diri kita, Allah itu sudah menitipkan kemampuan untuk menyerap ilmu pengetahuan dan menyerap hikmah. Jadi kita ini sudah dititipkan sebagai super makhluk yang super intelijen. Al-Quran menyebutnya dengan kata insan. Setiap kali menyebut manusia sebagai sebuah kelengkapan, Al-Quran pasti menyebutnya dengan insan. Misalnya, hubungannya dengan ibadah. Al-Quran menyebutnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Atau misalnya di surat At-Tin, Wat-tini waz-zaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kata insan itu untuk menunjukkan manusia dengan kelengkapan kecerdasan. Oke. Kalau Al-Quran menyebut kata bashar, itu berarti basarun, itu berarti manusia fisik. Manusia fisik aja. Makanya Rasulullah mengatakan ini ana basarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Kata bashar itu untuk menunjukkan kesamaan bahwa kita ini adalah manusia fisik. Aku tuh sama dengan kalian, punya kaki, punya tangan, punya hidung, punya mata, punya telinga. Secara fisik sama. Yang membedakan bahwa saya yuha ilayya, bahwa saya mendapatkan wahyu. Jadi kalau Al-Quran menyebutkan kata bashar, itu berarti menyebutkan kesamaan fisik. Maksudnya kesamaan fisik itu bukan kesamaan warna, ya sama-sama memiliki bentuk seperti ini manusia pada umumnya. Tapi kalau Al-Quran menyebut kata insan, itu berarti lengkap dengan potensi kecerdasan yang sudah dititipkan oleh Allah sejak kita sebelum turun ke dunia ini. Makanya Al-Quran menyebutnya insan di situ ahsanu taqwim. Ahsan. Ahsan itu kan isim tabdil ya, terbaik. Super komputer yang terbaik. Itu adalah insan. Ada pikirannya di sini. Ada fisiknya di sini. Ada perasaannya di sini. Lengkap. Ada daya cipta, ada daya karsa. Ya kan? Ada pikiran, ada fisik, ada perasaan. Sehebat-hebatnya artificial intelligence harus punya perasaan dia. Dia nggak bisa jatuh cinta. Tapi manusia, siapapun dia, pasti bisa jatuh cinta. Dan merasakan serta menangkap rasa cinta dari orang lain. Itulah teman-teman ini udah mulai naksir cewek kan? Udah mulai senang sama perempuan. Kadang-kadang salah menafsirkan senyum perempuan. Itu karena kita sudah punya perasaan itu. Dan ini sudah diinstal sejak awal sebagai program, sebagai aplikasi yang sudah dititipkan kepada kita. Berarti insan itu lengkap dengan aplikasi. Gitu. Lengkap dengan aplikasinya. Nah, di dalam aplikasi itu juga sudah dititipkan nih ilmu wal hikmah. Ya. Ilmu wal hikmah. Makanya perintah pertama kali manusia yang dititipkan kepada Rasulullah itu satu doang. Apa namanya? Iqra. Betul. Ini perintah pertamanya nih. Jadi perintah pertamanya itu bukan percayalah bahwa aku adalah Tuhan yang satu, bukan. Innani anallah, bukan. Tapi perintahnya adalah Iqra. Nah, sekarang kita bahas apa yang dimaksud dengan Iqra itu. Iqra itu satu akar kata dengan Qur'un. Satu akar kata nanti dengan Qaryatun. Ya kan? Qur'un ini sama dengan semantiknya dengan Iqra sama. Qaryatun juga nanti juga sama dengan kata Iqra. Apa makna dasar dari Iqra itu? Makna dasar dari Iqra itu artinya Qur'un. Qur'un itu adalah menghimpun. Bukan membaca ya. Bukan membaca kayak gini. Bukan membaca buku ini. Huruf-huruf ini itu bukan Iqra. Iqra itu adalah menghimpun.
Jadi kalau kita mengatakan Iqra ya Muhammad, itu bukan berarti Rasulullah di depannya ada papan tulis. Itu artinya membaca secara linguistik. Linguistik itu. Seakan-akan Rasulullah itu orang bodoh, ya kan? Jadi kita mengartikan kata ummi itu Rasulullah adalah orang bodoh, nggak mungkin. Nggak mungkin Sayyidul Mursalin, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidul Anam. Iya nggak? Imam Ar-Ruh. Masa orang bodoh? Makanya mengartikan Iqra itu bukan secara linguistik bahwa Rasul itu membaca begini. Iqra itu adalah menghimpun, memahami kenyataan. Data, fakta, itu yang di Iqra itu. Contoh kita ini bisa memahami hidup. Contoh ya. Kalau ada 10 objek yang ada di hadapan kita, atau kita sedang bermain bola, misalnya bola ada di kaki kita kan terhubung kemana-mana, benar nggak? Kaki kita terhubung kemana-mana. Yang kita pikirkan pertama itu gawang, teman, di sana, lawan. Dalam satu lintasan saja, ketika kita mau menendang bola, mau kemana itu kita sudah menghimpun sejumlah darah kan? Serentak. Oke? Ikutin aja dulu Ustaz. Mungkin belum pernah dengar dari orang lain. Ketika kita mau menendang bola, yang kita pikirkan itu apa? Bukan hanya menggolkan bolanya kan? Tapi kita pikirkan siapa yang ada di sebelah sana, siapa yang di sebelah sana, siapa lawan kita, di mana gawangnya, lalu bagaimana mengeksekusinya menjadi sebuah tendangan. Udah berapa macam pikiran yang ada di dalam kepala kita itu? Oke? Udah berapa macam fakta yang ada di dalam pikiran kita itu? Fakta bahwa kita itu bertemu dengan lawan, fakta bahwa kita itu sedang ada temannya juga ada posisinya di tengah, di kiri, di samping. Fakta bahwa di situ ada penjaga gawangnya, fakta di situ ada ukuran gawangnya, fakta di situ bahwa nendangnya juga harus sesuai dan lepaskan, dan fakta bahwa jumlah tenaga yang harus kita keluarkan agar pas bola ini tepat maunya kita kemana. Termasuk fakta misalnya sejauh mana nendangnya, setinggi apa ukurannya. Wah, berarti udah lebih dari 10 fakta dalam satu momen. Oke? Nah, 10 fakta yang lebih ini dalam satu momen kita pikirkan dalam saat bersamaan, dan saat itu kita mengambil keputusan, itu namanya Iqra. Itu namanya menghimpun sejumlah kenyataan. Jadi Iqra itu bukan berarti Nabi ngadap papan tulis di Gua Hiro, terus Jibril ngajarin Iqra ya Muhammad, ada hurufnya, bukan. Iqra di situ adalah menghimpun. Contoh yang paling material, yang paling kasar tadi, ketika kamu main bola aja. Oke? Sekarang ketika kamu ke dapur, kamu ngadepin nasi, kamu ada lauknya, ada sambelnya, ada kerupuknya, ada kuahnya. Banyak sekali itu tindakan fakta di situ. Fakta bahwa tangan kamu harus ngambil nasi, betul? Dan ngambil nasinya gimana caranya biar dia agak lepas dari tangan, benar nggak? Bagaimana nasi ini nggak kecampur sama sambal kebanyakan, benar nggak? Biar kerupuk sama nasi itu pas porsinya, biar ikannya itu seberapa ininya. Lalu kamu masukkan ke mulut kamu. Di mulut juga nanti lidah mengaturnya, air ludah mengaturnya, kunyahannya. Kan nggak langsung bisa langsung ditelan gitu kan? Nah, sejumlah tindakan kamu ini, mulai dari kamu melihat nasi, piring, lauknya itu, dan kamu mengambil tindakan, itu adalah tindakan Iqra. Clear? Itu namanya tindakan Iqra. Nah, tindakan Iqra itulah namanya tindakan berilmu, mengilmui. Jadi ilmu itu bukan sesuatu yang ada di luar. Ada sesuatu yang dari luar kita masukkan ke kepala, seperti ngapalin mutola'ah, ya kan? Kana Muhammadun na'iman fi firasihi wa sa'atu. Bukan itu. Kalau itu namanya merekam informasi. Itu namanya merekam informasi, menyimpan informasi. Itu
Itu namanya merekam dan menyimpan. Itu tindakan yang paling rendah dari berilmu adalah merekam dan menyimpan informasi. Tapi kalau ikra bukan hanya menghimpun, tapi juga bertindak atas informasi, bersikap atas informasi. Zaman dulu belum ada teknologi canggih, ya kan? Manusia hidup di hutan belantara. Ada singa, ular, buaya, anjing liar, segala jenis binatang buas ada. Dulu gimana caranya? Alarm belum ada, senjata otomatis belum ada, ya kan? Senjata laser belum ada, kawat berduri belum ada, pagar listrik belum ada. Bagaimana cara manusia menghindar dari seluruh ancaman? Manusia menghitung bagaimana dia bisa keluar dari bahaya, lalu membuat sebuah arsitektur rumah. Rumahnya adalah rumah panggung. Rumahnya rumah panggung. Ada tangganya. Betul? Nggak ada rumah tembok yang di bawah tuh. Semua rumah panggung. Bahkan ada rumah pohon kan? Ada rumah tuh pohon. Di atas pohon rumahnya. Jadi manusia menghimpun kenyataan. Menghitunglah kenyataan. Memahami kenyataan itu. Bertindak atas kenyataan dan fakta itu. Mengambil keputusan terhadap fakta itu. Sehingga terjadilah arsitektur rumah panggung. Itu namanya tindakan ikra. Clear ya? Asal katanya Qur'un. Qur'un artinya menghimpun. Oke? Mengaitkan, menyambungkan segala sesuatu yang ada di hadapan kita, itu namanya menghimpun. Sekarang katanya kita ubah menjadi qaryatun. Ya kan? Laukana ahlal qura amanu wattaqau. Nah. Qaryatun itu berarti akar kata dengan Qur'un ya. Qaryatun itu berarti disebutnya dalam bahasa Indonesia kampung ya, atau desa. Kalau kita ambil dari kata Qur'un, maka artinya bukan desa sebenarnya, bukan kampung. Qaryatun itu adalah tempat sehimpunan orang. Tempat orang berhimpun atau berkumpul. Karena ngumpul di suatu tempat, berhimpun di suatu tempat, maka dia disebut sebagai qaryatun. Seakar kata dengan Qur'un, sama semantik dengan kata ikra. Jadi kalau ahlal qura atau ahlul qaryah berarti orang-orang yang berhimpun di suatu tempat. Kalau ahlul bait berarti orang-orang yang mendiami rumah. Ketemu ya? Mungkin belum pernah dengar soal ini nanti. Ini. Artinya setiap kita, karena dia merupakan pertama kali diturunkan kepada manusia, bahkan kepada Rasulullah sebagai imam ruh, pemimpin ruhani kita, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, khairul anam, sebaik-baiknya manusia. Berarti ikra ini memang sudah diinstal pada setiap orang. Karena itu masing-masing orang punya potensi dalam ilmu, punya potensi di dalam mengenali hikmah. Percaya aja dulu. Nanti dalam perjalanan begitu. Oke. Nah, makanya istilah bodoh dan pintar nggak ada. Nggak ada istilah bodoh dan pintar. Ustaz sudah membuktikan. Ustaz bisa tuh, walaupun bahasa Inggris pesantren, bisa belajar IELTS, standar Cambridge untuk kampus 5 besar di Australia. Walaupun dulunya berdiri juga sama takalum itu. Takalum berdiri. Padahal cuma 5 baris doang atau 5 paragraf doang. Ternyata bisa. Walaupun bahasa Inggris pesantren yang menghadasa itu kan, what is your name, where do you come from, diulang-ulang pertanyaan itu. Tapi lama-lama juga bisa. Ustaz juga bisa sekarang mendengarkan BBC, mendengarkan Jazeera, mendengarkan CNN,
Tanpa kamus, sambil ngopi udah tahu, oh ini perang Ukraina, oh ini presiden ini pidatonya ini, oh Obama itu berdebatnya ini, oh dia diserang oleh ini, oh ini parlemen Inggris sedang ngomongin ini, oh Universitas Oxford itu mahasiswanya berdebatnya ini, oh buku ini isinya ini. Itu sekarang sambil ngopi aja dengerinnya, nggak perlu pakai kamus lagi. Kayak ngedengerin orang ngomong bahasa Indonesia, mau baca buku bahasa Inggris 800 halaman itu udah nggak pakai kamus lagi. Bacanya itu begini-gini aja, sama kayak baca koran. Padahal dulu bahasa Inggrisnya belepotan juga. Belajarnya juga sama kayak di pesantren. This is a book. Book is on the table, ya kan? I am a teacher. I am standing in front of the pupil. Who is standing in front of the pupil? Terus kalian jawab, the teacher is standing in front of the pupil. Is it right? Yeah. Okay. Sama. Tapi kenapa bisa sampai ke situ? Karena saya percaya Tuhan sudah menitipkan potensi yang tak terbatas untuk menyelami ilmu dan menyelami hikmah. Gitu bos. Jangan takut judisiumnya Hasan. Saya juga sama, Hasan terakhir. Bukan Jayid, bukan Jajidan, bukan Mumtaz, bukan ketua OSIS, bukan pengurus pramuka, bukan pengurus koperasi. I am nobody. Tapi karena kita percaya perjalanan masih panjang, kita bisa bangkit. Kita bisa menjadi seseorang. From zero to hero. Oke. Nah, makanya saya pengen share pengalaman ini. Kita harus mengubah perspektif kita. Bahwa kita ini sudah dilengkapi dengan kecerdasan yang terbaik. Ini sudah dilengkapi kecerdasan terbaik. Siapa namanya? Sebut namanya. Nadi sudah dilengkapi kecerdasan terbaik. Sebut namanya Jang. Mahdi. Ya kan kalau ini namanya. Mahdi sudah dilengkapi oleh kecerdasan terbaik. Alif sudah dilengkapi kecerdasan terbaik. Bagja sudah dilengkapi kecerdasan terbaik. Yang kita sebut sebagai perangkat ilmu dan perangkat hikmah. Oke? Sudah ada semua. Tidak mungkin Allah ngasih kita kesempatan hidup tanpa punya potensi ilmu dan hikmah, nggak mungkin. Bisa mati kita ini. Kalau kita nggak punya ilmu dan kita nggak punya hikmah, kalau kita dingin, kita jadinya nggak pakai sweater. Akhirnya kita masuk angin. Kenapa? Kita jadi tahu, oh kita harus pakai sweater, oh kita harus pakai selimut, oh kita harus nutup pintu, oh kita harus tidur di kasur, oh ya kan? Apa ada anak-anak saat ini tidur di atas batu kalau musim hujan? Tidak ada kan? Artinya sudah sejak alamiah sudah dititipkan potensi-potensi itu. Oke? Apa ada nih setelah hujan tadi, tiba-tiba tidur semua di atas batu. Sampai Kiai Mujib bingung, kenapa santri saya tidur di atas batu semua ini? Nggak ada kan? Tetap masuk kamar, tetap pakai kasur. Ya minimal kalau kasurnya lagi nggak ada ya pakai sejadah ya kan? Artinya apa? Kita sudah dibekali oleh kemampuan ikhlas. Dan ilmu dan hikmah hanya mungkin kalau kita melakukan ikhlas. Keren nggak? Oke. Bagaimana kita ikra itu? Bagaimana kita melakukan ikra? Semua harus kita ikrai. Semua harus kita ikrai. Minimal yang kita ikrai itu, mana penghapus nih? Coba siapa yang mau jadi relawan menghapuskan? Siapa yang mau jadi relawan ikra? Nah, ada tiga yang harus kita ikrai, ya. Ada tiga yang harus kita ikrai. Ada bahasa Inggrisnya apa itu? Tiga itu. Bahasa depannya juga sama, triastika ya. Trilogi, tri itu Sarah, tiga juga, ya kan? Triana. Oke, ada tiga yang harus diikro ini ya. Satu yang harus diikro itu, adalah Alkitab. Namanya Alkitab. Tapi Alkitab itu bukan buku. Alkitab itu adalah rekaman informasi. Sambil nulis boleh.
Alkitab itu adalah, sambil menulis boleh, karena kita akan menjelaskan ini 2 kali seumur hidup. Rekaman informasi, ini namanya Alkitab. Oke? Alkitab adalah rekaman informasi. Semua rekaman informasi di dalam Al-Quran itu disebut dengan Alkitab. Bahkan kematian pun disebutnya dengan kitab. Informasi kematian itu disebutnya dengan kitab. Kitab mu'ajalah. Itu namanya kitab. Oke? Makanya Al-Quran itu pertama kali kalau di surat Al-Baqarah mengatakan alif lam mim zalikal kitab. Jadi Alkitab itu adalah rekaman informasi. Rekaman informasi semesta. Oke. Rekaman informasi semesta. Semesta diri kita ini juga ada rekaman informasinya nih. Diri kita ini ada rekaman informasinya. Diri kita, diri. Kitab diri. Kitab diri. Berarti rekaman informasi mengenai diri kita ini. Semuanya ada rekaman informasinya ini. Di sini ada molekulnya di dalam dirinya ini. Di dalam dirinya ini ada unsur tanah. Di dalam diri kita ada unsur air. Di dalam diri kita ada unsur api. Di dalam diri kita ada unsur udara. Di dalam diri kita ini ada darah, ada daging, ada tulang, ada partikel. Seluruh informasi genetik di dalam diri kita ini itu juga adalah kitab. Adalah rekaman informasi. Sehingga karena orang mengkaji kitab diri, lahirlah berbagai profesi. Ada namanya profesi psikologi, ada namanya dokter, ada tabib, wah, ada ahli kacamata, macam-macam, ada ahli baju, ada ahli peci, ada ahli jahit, ada ahli celana, ada yang bikin buku, ada yang bikin jam tangan, semua ditempel di dalam diri kita, benar nggak? Ada ahli make up itu juga ada yang harganya 1 juta, ada yang 300.000, ada yang sebulan itu dana make upnya 30 juta, artis-artis itu, ada yang bedah plastik, ada yang macam-macam. Semua itu ilmu yang dilahirkan dari kitab diri. Merenungi diri kita aja ilmunya udah banyak banget. Kita nyopir pakai diri kita nggak? Pakai diri kita. Makanya orang bikin mobil agar diri kita ini bisa berpindah dengan cepat dari satu tempat ke tempat yang lain. Agar bisa cepat itu bukan hanya pakai mobil, tapi juga pakai jalan. Makanya ada ahli jalan tol. Ahli jalan tol juga macam-macam. Ada ahli semennya, ada ahli ngukurnya, ada ahli ketinggiannya, ada ahli tanahnya, ya kan? Ada ahli betonnya, ada ahli lampu jalannya, ada ahli kartunya biar bisa nempel itu bagaimana, pintunya gimana, belokinnya gimana, ya kan? Ada ribuan ahli yang dihasilkan dari kitab diri ini. Wah. Coba dulu. Benar nggak? Dari rambut aja deh. Tukang potong rambut itu ada berapa jumlahnya? Di dunia ini jutaan kan? Ada jutaan orang bisa makan cuman karena rambut kita ini. Rambutnya doang, baru rambut. Mulai dari tukang potong rambut Garut, ya kan? Ada lagi DPR di bawah pohon rindang. Wah, sampai nanti ke salon yang hebat-hebat itu. Sampai yang bikin glowing, wah, sampai ke fashion di Paris, di New York. Ini petugas rambut aja itu ada jutaan. Mulai dari negara biasa saja sampai ke negara paling maju, ada namanya petugas rambut, baru rambut tuh. Bayangin. Artinya itu melahirkan ilmu dan hikmah. Oke, ini baru kitab diri. Paham ya sampai sini maksud dengan diri itu apa? Seluruh perangkat di dalam diri kita, baik yang ruhani maupun yang zohir dan batin. Nah, Al-Quran menyebutnya dengan kitabum markum. Markum. Kitabun markum. Ini Al-Quran menyebutnya kitabum markum. Ini namanya kitab diri.
Sampai sini paham ya? Kitab diri itu berarti sejumlah informasi mengenai diri kita ini. Oke, itu namanya kitab di diri. Melahirkan berapa? Ribuan jenis ilmu, jenis petugas-petugas ilmu, sejumlah ahli-ahli. Kenapa masjid ini dibangunnya seperti ini? Kan agar kita sholatnya biar anginnya enak, terbuka, ada lampunya. Itu berapa ahli ini? Melibatkan berapa ahli? Cuma untuk tempat kita sholat doang. Menyediakan diri kita bisa sholat di sini. Itu melibatkan banyak sekali ilmu, banyak sekali ahli, banyak sekali pekerjaan, ekonomi, upah dan seterusnya, biaya dan lain-lain. Itu namanya kitabun marhum, kitab diri. Maka yang pertama kali kita ikra'i itu salah satunya adalah kitab di diri. Oke. Lalu karena manusia ini membutuhkan bimbingan dan guidance agar dia tidak tersesat, nggak penuh hawa nafsu, nggak merusak orang lain, maka dibutuhkanlah guidance, dibutuhkanlah pedoman. Maka Allah menurunkan kitab juga. Kitab apa namanya? Quran. Atau sejumlah kitab-kitab sebelumnya itu, ya kan? Ini kitab suci ini juga adalah kitab yang di dalamnya juga adalah rekaman informasi. Kitab tadi saya sebut sebagai rekaman informasi. Al-Quran bahasa Al-Quran menyebut kitab yang ini namanya kitabun maknun. Kitabun maknun. Kitab yang dilindungi. Kitab yang di dalamnya ada rahasia-rahasia. Ini harus diteruskan nih. Maknunnya apa? Kitabun maknunun fihi asrar. Ya, kitabun maknunun fihil asrar. Di dalamnya sejumlah rahasia. Jadi kalau kamu mendalami Al-Quran, isi dan kandungan Al-Quran itu adalah rekaman informasi rahasia yang dititipkan oleh Allah itu. Ada kitab Zabur, ada kitab Taurat, ada sohifah. Makanya Al-Quran menyebutkan inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Ada kitab Injil, Quran menyebut Injil, Quran menyebut Zabur. Al-Quran sendiri juga adalah sebuah kitab. Dia adalah rekaman informasi yang tadi kita sebut dengan kitabun marhum, yang ini kita sebut kitabun maknun karena dia dijaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna nahnu laha hafizun. Kami yang menurunkan katanya az-zikra itu, ya kan, rekaman informasi dalam bentuk Al-Quran itu, dan kami akan menjaganya. Jadi maknun itu yang terjaga, yang terlindungi, yang di dalamnya fihil asrar. Makanya kalau kamu membaca Al-Quran dengan serius, ini akan lahir nih ribuan dan jutaan ilmu. Bukan cuma ilmu tajwid doang, bukan cuma ilmu qiraat doang, tapi jutaan ilmu. Allah nanti ngasih ilmu tuh dari kemampuanmu untuk memecahkan rahasia-rahasia Al-Quran. Clear ya dua ini ya? Sampai sini ngerti? Boleh diinterupsi, boleh didebat, ya kan? Pak Ustadz, ini enggak cocok. Boleh, silakan dilontarkan. Berarti sudah dua ya? Ini satu, ini dua. Sekarang yang ketiga, nah ini kita bikin triastika begini. Di sini kitabun marhum, di sini kitabun maknun, yang di sini kitab apa? Yang di sini namanya kitabun mastur. Mastur yang terhampar, kitabun mastur atau al-kaun, kitabul kaun. Apa ini? Alam semesta. Oke. Ini alam semesta ini di luar diri kita. Semua yang di luar diri kita ini alam semesta ini. Yang kita injak ini alam semesta. Oke? Ini juga alam semesta. Semua yang kita lihat, pohon apa semua, makhluk-makhluk yang di luar diri kita, baik makhluk yang terlihat
maupun makhluk yang tidak terlihat, yang berada di udara, di laut, di air, di atas bumi, yang atomik, yang subatomik, yang kecil-kecil yang bisa ditangkap dengan mikroskopik, itu disebut dengan kitabul kaun, kitabun mastur, ya kan? Makanya Al-Quran mengatakan nun wal qalam wa ma yasturun, apa-apa yang dihamparkan oleh Allah di alam semesta. Nun wal qalam wa ma yasturun, makanya disebut dengan kitabun mastur atau kitab kaun, al-kaun, atau disebut dengan ayat kauniyah. Oke? Nah, ikro ini harus 3 nih. Mengikroi ini kitabun markum, diri kita tadi, dengan sejumlah lapisan-lapisannya, baik zahir maupun batin. Yang kedua, mengikroi kitab Allah yang bernama kitabun maknun, fihil asrar, dalamnya adalah rahasia-rahasia. Yang ketiga adalah mengikroi kitabun mastur, wa ma yasturun ini, atau ayat-ayat kauniyah. Berarti dia bersifat triastika ya. Triastika. 3 terhubung semua nih. Kitabun maknun ada di sini. Kitab diri, kitabun markum ada di sini. Sementara di sini kitabun mastur atau ayat kauniyah. Oke. Nah, tugas kita dalam ikra, dalam mencari data, memahami data, menghimpun data, menjadikannya sikap, menjadikannya keputusan, ya kan? Itu adalah 3 ini yang harus dipahami. Jadi bukan mutolaah doang, bukan pelajaran matematika doang, bukan melalui imtihan tahriri dan safahi doang. Kita ini diberi mandat untuk memahami 3 dimensi ini. Yang satu maknun, yang satu marfum, yang di luar mastur. Oke. Harus diilmui, harus dimakrifati, harus kita kenali informasinya. Berarti ilmu itu adalah kemampuan mengenali informasi. Itu namanya ilmu. Kemampuan mengenalinya itu artinya mengilmui. Oke, apa bedanya Ustaz ilmu dan hikmah? Kalau ilmu itu adalah mengenali satuan informasi, mengenali satuan informasi itu namanya ilmu. Contoh, kalau kamu bawa mobil misalnya ke bengkel, kamu bilang misalnya ini mesinnya ini udah nggak enak nih, pasti orang bengkel bilang gini, coba nyalain dulu Pak. Kalau ada bunyi gitu kan, si mekanik udah tahu belum? Tahu dia, dari dengar aja udah tahu nih, Pak, Bapak jarang ganti oli ya? Iya, saya sering terlambat ganti oli. Iya Pak, karena Bapak jarang ganti oli, maka mesinnya jadi begini, ngek begini. Berarti apa? Si mekanik tadi mengenali satuan informasi, namanya ilmu mekanik. Sekarang kamu jadi tukang kopi, bandar kopi besar di Serang. Kalau orang jadi bandar kopi, cara mengenali kopi itu bagaimana? Dari baunya, apa dari melihat dari jauh, apa gimana? Apa langsung diminum baru kenal kopinya? Bandar kopi itu kalau dia menghadapi karung-karung nih, ada 30 karung nih ya, kita balik 30 karung. Nih, karena orang tua saya bandar kopi. Kalau orang bandar kopi itu cukup masukin tangannya doang. 14.200, 14.100, 14.250 rupiah. Ini 13.200. Dari tangan aja masuk ke dalam karung itu, udah tahu tuh kualitas kopi. Bukan begini-begini.
bukan dicium lagi. Kopi kering itu yang tadi 30 karung ini cuma gini dong, masukin tangan loh. Itu kalau sudah jago jadi bandar. Bagaimana dengan bandar durian? Orang yang punya ilmu mengenai durian, bayangkan kalau durian yang harus disortir itu satu puso, berpuso yang indeks 24, gede banget kan? Harus berangkat nih durian indeks 24 dari Baros harus berangkat ke Bandung. Gimana cara nyortirnya coba? Dicium. Dicium atau enggak? Enggak mungkin, masa dicium satu-satu? Bisa pingsan kan? Bisa teler itu. Atau dibobok pakai golok? Nggak mungkin. Paman saya bandar durian. Bagaimana cara menseleksinya? Cara menseleksinya itu bukan lihat tangkainya, kan katanya lihat tangkainya ya. Tangkainya ini ada warna apa, kering apa kan? Atau lewat dingin dipukul, atau lewat dicium. Nah ada yang lebih canggih lagi, cukup pegang durinya aja. Cara nyortirnya gini, ini durian 100, pindah di sana, pindah di sini, pindah di sana, pindah di sini. Jadi tangannya ini sudah dititipkan oleh Allah nih, kitab diri nih, kecerdasan untuk mengikra durian, bayangin, pakai tangan. Makanya kecerdasan itu bukan hanya di sini, tapi di dalam diri kita ini sudah dititipkan sejumlah kecerdasan. Bahkan tangan saja ada di sini. Nah, ini pindah sana, ini taruh sini, sebelah sini. Nggak mungkin kan, masa satu puso diciumin semua, bisa pingsan gitu. Bau durian itu kayak apa kan? Bener nggak? Coba deh kamu bawa durian di ruangan ber-AC. Hujan, bawa durian di bagasi, tutup pintunya, pakai AC, jalan dari sini ke Jakarta. Turun udah kuyeng. Dan ngebuang baunya aja nih, mobil itu besoknya harus ditaruh di lapangan, dibuka semua pintunya, ya kan? Ditaruhin kopi di koran, lalu baunya hilang. Itu artinya betapa kuatnya bau durian itu. Makanya untuk mengenali durian itu biar gak kuyang, cukup dipegang saja durinya ini. Artinya dia sudah punya ilmu mengenai durian, mengenali satuan informasi mengenai durian. Oke, clear kan? Sekarang hikmah itu apa hikmah? Apa itu hikmah? Hikmah itu adalah kemampuan untuk menghitung dan mengukur efek manfaat dan mudorotnya. Makanya hikmah itu disebut dengan ma'rifatu awaqibil umur. Jadi hikmah itu adalah kemampuan untuk mengenali efek baik dan efek buruk suatu perkara. Itu namanya hikmah. Misalnya, teman-teman kamu sekolahnya SMA semua, SMA-nya juga favorit, SMK-nya juga SMA keren, atau misalnya sekolahnya di sekolah mahal di daerah Jakarta Selatan, uang makannya 50 juta, per bulannya 5 juta, ruangannya AC, ada sound system bagus, wah segala macam, kantinnya keren. Lalu kamu mondok di Asadah, ya kan? Mandi ngantri, nasi kadang keras kadang lembut, sambal kadang pedas kadang cair, kerupuk kadang lempem kadang enak, ya kan? Bener nggak? Karena Ustaz pernah mondok, jangan bohong. Ya kan? Nasi ditaruhin kuah mie enak banget, bener nggak? Nah, siap. Nah, kita ini merasa kayaknya saya ini kok sekolah begini amat ya, bener nggak? Setiap hari begini, kapan-kapan dibotak, kapan-kapan dicewek, kapan-kapan diomelin. Tapi setelah kita kuliah, setelah kita di luar pesantren, hidup kita normal, kita malah berdisiplin, kita tahan terhadap penderitaan, kita tidak mudah tergoda. Akhirnya kita merasa bahwa efek dari mondok di pesantren itu jauh lebih baik daripada sekolah di luar. Itulah yang disebut dengan hikmah. Kemampuan menangkap sesuatu di balik peristiwa, di balik kenyataan yang kita alami, itu namanya hikmah. Makanya disebut dengan ma'rifatu awaqibil umur. Oke? Oke, paham ya?
Oke. Sementara yang di luar yang enak-enakan tadi menjadi manja, mudah sakit, ya kan? Terlibat narkoba, kebebasan seksual. Saat tidak sadar cuma ngomong mudah sakit, ya kan? Tidur kurang, ya kan? Apalagi makan juga kurang, istirahat kurang. Tapi karena sudah biasa, rileks saja dengan segala situasi, akhirnya kita tahan terhadap segala sesuatu. Misal dirasain mondok itu, akhirnya jadi rileks dengan apapun. Hidup dengan orang sederhana siap, hidup dengan orang yang mapan siap, ada fasilitas juga oke, nggak ada fasilitas juga oke. Menjadi narasumber di sebuah hotel besar, ya kan? Di sebuah hotel besar yang duduknya itu wah, makanannya wah, di Aston, di Mandarin, di Grand Hyatt, ya buat semangat saya di situ. Direksi konon, ada yang ngasih orang 3 juta, ada yang ngasih 5 juta, ada yang ngasih 10 juta, ada yang ngasih 15 juta, semangat saya masuknya. Diundang ke seada tempatnya, kita di masjid begini aja, ya kan? Nggak ada penerima tamunya, nggak ada buku tamunya, nggak ada orang cantik yang senyum, tetap semangat seperti ini. Itu karena kita dulu dididik di pesantren. Oke. Itu artinya kita sudah merasakan efek baik dan buruk dari sebuah peristiwa. Itulah yang disebut dengan hikmah. Ilmu adalah kemampuan mengenali satuan informasi, sementara hikmah adalah kemampuan menangkap sesuatu di balik peristiwa, di balik fakta. Oke.